إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أما بعد، معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui khutbah pada kesempatan hari yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib pribadi dan juga mengajak segenap hadirin yang hadir pada kesempatan yang mulia ini untuk kita senantiasa meningkatkan rasa takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawamihi, yakni dengan kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtinabun nawamihi, dan begitu pun sebaliknya kita harus juga berusaha dengan segenap kemampuan yang ada untuk kita senantiasa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mengajak kepada kita yang berstatus sebagai seorang suami, kita juga berkewajiban untuk mengajak pasangan hidup kita, untuk mengajak anak istri kita untuk semakin taat dan semakin takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita sebagai seorang ayah, kita pun berkewajiban untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa anak keturunan. Kita sebagai seorang ayah, kita pun berkewajiban untuk mengajak keluarga kita, untuk mengajak anak-anak kita untuk juga semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berpikir kita sebagai seorang ayah, kita soleh sendirian, kita sebagai seorang ayah pergi ke masjid sendirian. Akan tetapi di satu sisi anak-anak kita sedang terlelap tidur,
khususnya pada waktu subuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, kita rela berkorban apapun untuk mereka. Kita rela bekerja banting tulang, beras keringat, bahkan di antara kita ada yang sudah berangkat bekerja, ada yang sudah berangkat mencari nafkah demi keluarga yang tercinta, demi anak-anak kita yang tercinta. Kita pergi mencari nafkah ketika pada waktu subuh, ketika anak-anak kita masih terlelap tidur, dan kita pulang ketika anak-anak kita sudah tidur. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang artinya pada akhirat kelak ada seseorang yang akan melangkahkan satu kaki lagi untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di satu sisi ada suara yang memanggil, ya Rabb, jangan biarkan dia masuk ke surgamu. Lantas Allah Subhanahu wa taala, siapa engkau? Dan Allah pun bertanya, mengapa engkau tak memperbolehkan hamba-Ku ini memasuki surgaku? Lantas seseorang tersebut berkata, wahai Rabb, dia adalah ayahku. Akan tetapi ketika di dunia dia tidak pernah mengajarkan kepadaku kebaikan. Ayahku ketika di dunia tidak pernah memerintahkan aku untuk melaksanakan sholat. Ayahku ketika di dunia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ayahku ketika di dunia dia hanya soleh sendirian, dia hanya baik di matamu sendirian. Akan tetapi ayah kami abai kepada anak-anaknya yang tadinya seorang ayah atau seorang orang tua yang satu langkah kaki lagi akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika di dunia ayah tersebut, orang tua tersebut lalai dan tidak menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepadanya, yakni berupa anak keturunan. Dengan sebab orang tersebut, seorang ayah tersebut lalai dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan malaikat untuk melemparkan orang tersebut ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita sebagai orang tua, khususnya sebagai seorang ayah, kita terus memperbaiki diri kita untuk semakin taat dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di satu sisi kita mempunyai tanggung jawab, yakni anak-anak keturunan. Mari kita perhatikan pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai kita abai kepada pendidikan anak-anak kita, terutama pendidikan agama, pendidikan yang mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita di dunia kita mencintai, kita menyayangi anak-anak kita, kita rela berkorban pun kepada anak-anak kita, akan tetapi di akhirat justru kita menjadi orang tua yang paling merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni orang tua yang satu kaki lagi, satu langkah kaki lagi akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terhalang dengan sebab kita tak peduli, kita tak pernah mengingatkan anak-anak kita
untuk senantiasa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita, kita tak pernah mengingatkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa meninggalkan serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita adalah penyambung amal kita, di mana kita sebagai orang tua ketika kita telah kaku terbujur di alam barzah, kita tak mampu lagi beramal, akan tetapi kita berharap aliran pahala yang akan terus mengalir kepada kita adalah awaladin salihin yad'ula, anak-anak yang salih, anak-anak yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa anak-anak yang kita harapkan dengan doanya setiap selesai solat, ketika kita telah berada di alam kubur dengan doa Rabbul firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Rabb, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. Pertanyaannya pada kalimat mendidik, karena tak semua orang tua dapat mendidik anak-anaknya, tak semua orang tua dapat memberikan pendidikan yang mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anaknya. Meskipun semua orang tua pasti sayang dan pasti mencintai anak-anaknya, akan tetapi yang dimaksudkan dalam doa tadi hanya bagi orang tua yang senantiasa memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya, orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga yang mendekatkan dirinya, yang mengenalkan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua, kita jangan hanya mengejar materi atau kita hanya mengejar pujian dari manusia. Sesukses apapun anak-anak kita, sekaya apapun anak-anak kita, kelak tak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala mereka tak pernah mendoakan kita, tak pernah ingat kepada kita, tak pernah berinfak dan tak pernah berwakaf atas nama kita. Maka ketika anak-anak kita hanya sukses dalam segi dunianya, akan tetapi dalam akhiratnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tak ada manfaatnya sama sekali bagi diri kita sebagai seorang ayah, yang mana anak-anak tersebut tak pernah ingat kepada kita, tak pernah mendoakan kita, tak pernah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di satu sisi, apapun profesi anak-anak kita, pejabatkah dia, pembisniskah dia, dan lain sebagainya, dalam hal dunia dia sukses, dalam hal dunia dia memiliki segala sesuatu yang ingin dimilikinya, akan tetapi di satu sisi dia tetap menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ketika di alam kubur nanti, seseorang akan terkaget-kaget serta terheran-heran dan berkata, "Mali hadza ya Rabb?" Ada apakah gerangan wahai Rabb? Karena istighfar dan doa anak-anakmu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berikan pendidikan yang terbaik kepada anak kita, khususnya pendidikan agama. Mari kita keluarkan harta kita, karena berapapun harta yang kita keluarkan untuk membiayai anak
kita bersekolah, terutama pendidikan yang mengenalkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rupiah yang kita keluarkan akan menjadi impak bagi kita dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pada momentum bulan Rabiul Awal ini, mari kita kenang sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid-masjid, di musala-musala, di institusi-institusi atau dimanapun, di kantor-kantor dan lain sebagainya. Pada bulan Rabiul Awal ini, khususnya kita masyarakat Palembang Darussalam ini mengenal dengan istilah Maulid Arba'in atau Maulid Sittin, yakni maulid yang diadakan oleh para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para habaib-habaib kita selama 40 malam semenjak dari awal bulan Rabiul Awal dan berakhir pada Rabiul Akhir, yakni 60 malam. Apa intisari, apa istinbat, apa pelajaran yang bisa kita petik dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai peringatan ini setiap tahun kita adakan, setiap tahun rutinitas yang selalu kita hadiri, akan tetapi kita tak mampu mengambil hikmah, kita tak mampu mengambil pelajaran dari peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bertambahlah kecintaan kita kepadanya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang artinya, celaka seseorang yang ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, orang tersebut tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ma'asyiral atau Bilal ketika khatib menaiki ke atas mimbar, Bilal atau Ma'asyiral senantiasa mengingatkan kepada kita agar kita tak berkata-kata ketika khatib sedang berbicara, akan tetapi terkecuali ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tetap diperbolehkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bulan Rabiul Awal ini khususnya, dan pada bulan-bulan yang lain pada umumnya, mari kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha 10. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas salawat kita sebanyak 10 kali. Di samping kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan bagi kita sebagai seorang suami. Maka mari kita contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suami yang terbaik bagi para istri-istrinya. Bagi kita yang menjadi seorang ayah, mari kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anaknya. Pun bagi kita yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amanah berupa kepemimpinan, maka mari kita belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pemimpin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian khutbah yang dapat khatib
sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menjadi lebih baik, menjadi seorang suami yang lebih baik, menjadi seorang ayah yang lebih baik, tak hanya soleh sendirian, akan tetapi juga mengajak anak-anak kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita sebagai seorang anak, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayahnya agar kita juga menjadi anak yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa antal khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمروا وانتهوا عما نهى وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسمى بملائكته قدسه كما قال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.